Tidak nampak serat-serat yang timbul ya akibat pemotongan yang tidak sempurna. Ini sangat sempurna banget untuk hasil potongnya. Kalian bisa lihat friend. Sangat super halus. Baik, jadi seperti ini hasil slotting menggunakan strike bit kedalaman 3 mili ya. Nih, untuk kedalaman potongnya di 3 mili, langsung sekaligus 3 mili. Ini nggak ada kendala sama sekali, no macet-macet. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar friends? Ketemu lagi dengan saya Ajis di Takis Channel pastinya. Oke, di pembahasan kali ini, di video kali ini saya akan membahas sebuah trimmer ya. Trimmer dari Dongcheng dengan type DMP02-6. Walaupun ini sudah keluaran lama, tapi ini sangat menarik bagi saya. Ini saya sengaja beli ya. Jadi saya ingin sekali share kepada kalian kenapa saya ingin membeli Dongcheng trimmer DMP02-6 ini. Yang menarik, yang bikin saya tertarik dari trimmer ini adalah bisa sistem adjustable ya. Adjustable, naik base plate, naik turunnya itu bisa otomatis menggunakan knob. Itu hal yang pertama yang saya bikin tertarik. Yang kedua adalah wattnya yang sangat rendah, di sekitar 350 watt atau 300 watt kita sudah bisa menggunakan trimmer. Biasanya untuk watt yang dipakai untuk trimmer di atas 300 ya. Ini 300 watt menurut saya cukup rendah. Ya sebanding dengan tenaganya pastinya. Karena kegunaannya saya pribadi diperuntukkan untuk motong kayu jati Belanda aja, trimming kayu jati Belanda atau rounding. Jadi untuk 300 watt ini menurut saya sudah cukup. Dan yang ketiga adalah untuk bodinya itu menggunakan plastik ABS. Nanti kita akan lihat seringan apa untuk trimmer dari Dongcheng ini. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, mohon bantu subscribe-nya ya, biar nggak ketinggalan videonya. Kalian tinggal klik aja loncengnya. Dan jika kalian tertarik juga untuk membeli Dongcheng trimmer ini, kalian bisa lihat aja nanti di end screen atau di deskripsi ya. Dan saya taruh juga di pojok kanan layar atas kalian. Kalian bisa spill dulu di situ ataupun langsung check out juga bisa ya friend ya. Dan satu lagi, jika kalian ada komentar mengenai trimmer Dongcheng ini ataupun saran atau request untuk membahas power tool lainnya atau hand tool, kalian bisa ketikkan komen di kolom komentar. Oke, mungkin gitu saja, kita langsung bahas aja trimmer DMP02-6. Baik, seperti biasa sebelum kita unboxing, kita review dulu untuk bagian kemasannya ya. Di sini ada lambang Dongchengnya, kemudian DMP02-6 itu adalah type-nya. Yang bawahnya itu saya tidak mengetahui ya, ini mungkin kodifikasi dari pabriknya. Kemudian di bawahnya ini seperti biasa ada kode bahasanya, ada sekitar berapa ya? Ada 10 kode bahasa. Kemudian yang paling penting di sini di kemasan paling depannya ada keterangan bahwa RPM-nya adalah 30.000 RPM. Kemudian untuk wattnya sangat rendah sekali, yaitu di 350 watt untuk penggunaan dayanya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada keterangan penting juga bahwa trimmer dari Dongcheng ini, type ini menggunakan collet di 6,35 mm. Yang mana untuk 6,3 mm ini sama dengan 1/4 inch ya kalau dikonversikan ke inch. Di pasaran terdapat collet trimmer yang ukuran 6 mm dan 6,35 mm. Kebetulan untuk trimmer ini 6,35 mm atau 1/4 inch. Jadi kalian jangan sampai salah untuk menentukan si bitnya ya. Bit atau mata routernya, dan juga untuk ukuran colletnya bila colletnya itu sudah rusak friend. Kemudian di bawahnya itu sama aja ya, yang seperti tadi 350 watt, kemudian 3000 RPM, dan ini untuk beratnya di 1,8 kg. Ini menarik. Apakah benar 1,8? Nanti kita akan timbang. Karena untuk trimmer dengan full body metal itu biasanya di 2,5 kg friend. Seperti itu, nanti kita akan lihat aja berapa kilogram untuk berat si trimmer ini. Oke, langsung kita buka aja apa aja yang kita dapat di dalamnya friend. Oke, jadi seperti ini ya untuk isinya. Seperti biasa di sini ada service centernya ya.
Tersebar di berapa kota ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia, friend. Untuk garansinya biasanya di 2 tahun ya. Nih kalian bisa lihat 2 tahun. Selama 3 bulan itu gratis ya. 3 bulan pertama ini mantap banget. Ini saya simpan terlebih dahulu ya. Oke, ini faktur pembelian saya simpan. Di sini kita mendapatkan ada 2 kunci ya. Ada 2 kunci. Kuncinya lumayan cukup tebal. Ini berbahan dasar besi ya. Besi yang dicat berwarna hitam. Oke, kemudian di sini ada spare untuk karbon berasnya. Seperti ini. Ini mantap banget. Ini jangan sampai hilang ya. Kalau kalian beli ini, kalian simpan baik-baik. Kemudian kita mendapatkan template guide. Ini jarang dibahas oleh para konten kreator ya. Ini adalah guide yang fungsinya itu adalah untuk memotong sesuai template atau jig ya. Jadi kita harus membuat jig terlebih dahulu ya, atau membuat template terlebih dahulu. Jadi langsung kita bisa memotong sesuai dengan pola template atau jignya, friend. Di lain kesempatan saya akan coba untuk menggunakan template guide ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Kalau bisa subscribe dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan videonya, friend. Selanjutnya di sini ada warranty cardnya ya. Seperti ini. Kemudian ini adalah manual operationnya atau operation instructionnya ya. Seperti ini. Ini berbahasa Inggris biasanya. Ya benar, berbahasa Inggris ya. Saya simpan terlebih dahulu. Dan ini adalah unitnya, friend. Seperti ini. Kemudian ini aksesoris pendukungnya juga. Seperti roller guide. Dan ini ada fans seperti ini, friend. Fans ini merupakan batas ya. Nanti saya akan pakai juga. Baik, langsung kita bahas aja unitnya seperti apa. Jadi seperti ini ya. Untuk kabelnya panjangnya ini sangat lumayan panjang ya. Saya coba buka dulu. Baik, untuk kabelnya di sini untuk keterangannya H05 VV-F. Kemudian untuk panjang kabelnya di 2 kali 0,75 mm ya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat untuk panjang kabelnya. Ini lumayan cukup panjang banget ya, yang mana kita memotong multiplex paling panjangnya di 244 mm ya, atau 2,4 meter. Ini dikasih 2,75 meter, ini mantap banget menurut saya. Sudah lebih dari cukup. Kemudian di sini ada keterangan Ningbo Huangtai Industrial Co.id ya. Ini merupakan perusahaan pembuat kabelnya. Oke, langsung kita lihat bagaimana bodi dari si trimmernya. Di sini kalian bisa lihat ada 2 bar di antara switchnya ya. Menurut saya ini fungsi safety ya, karena kalau misalkan kita terjatuh, ini nggak akan bergerak sendiri ya untuk si switchnya. Jadi terhalang oleh barnya. Jadi seperti ini. Di sini ada keterangan on off-nya. Ini mantap banget. Kemudian di sini ada keterangannya seperti tadi yang di kemasan ya. 350 watt. Kemudian untuk coletnya di 6,35 mm atau 1/4 inch. Di sini untuk RPM-nya 30.000 RPM. Made in China, Jingsu Dongcheng MNI Tools Co. Ltd. Kita lihat di bawahnya lagi. Di sini ada 2 ventilasi ya, kiri kanan. Seperti ini. Ini fungsinya bagus banget supaya mengeluarkan udara panas ketika dinyalakan ya. Dan di sini di bawahnya lagi ada carbon brush. Ada 2. Untuk spare carbon brush yang sudah kita bahas tadi, kita bisa pasang di sebelah sini ya. Kita tinggal pakaikan obeng slot untuk membuka dan memasangnya, friend. Di bawahnya sini ada lambang Dongcheng ya, yang di emboss seperti ini, dicat warna putih. Kemudian di bawahnya di sini ada selongsong base plate ya. Di sini berbahan dasar plastik bening seperti ini. Ini adalah keunggulan utama yang bikin saya kesengsem dengan trimmer ini adalah sistem naik turunnya. Adjustable untuk depth cut-nya ya. Di sini kita bisa putar aja seperti ini. Dan otomatis ini bisa naik turun ya. Dan untuk naik turunnya juga ini sangat smooth banget, friend. Dan kalau untuk dijadikan trimmer table ini sangat enak banget ya. Kita bisa naik turunkan seperti ini aja. Jadi kita nggak usah repot naik turunkan si base plate-nya, friend. Oke, kita lepas terlebih dahulu. Jadi untuk bodinya full plastik ABS seperti ini ya. Yang di sini di pinggirnya itu ada keterangan ukuran ya. Cuman sayangnya untuk ukurannya atau displaynya ini kurang kelihatan.
alangkah baiknya untuk perbaikan ke depan, saran dari saya untuk si ukurannya ini, displaynya ini diperjelas ya. Jadi berwarna hitam atau putih, jadi lebih terlihat seperti itu, friend. Itu lebih bagus menurut saya ya. Oke, di kiri kanannya nggak ada apa-apa. Ini jalur tadi untuk adjustable depth cut-nya. Oke, di bagian sini sudah, kemudian kita turun lagi ke bagian coletnya ya. Ini adalah colet dengan ukuran 6,35 mm atau 1/4 inci ya, friend ya. Kita bisa buka seperti ini. Nah, ini adalah coletnya seperti ini ya. Ini sebagai penguncinya. Nanti kita pasangkan strike bitnya dan kita kunci menggunakan colet ini, friend. Kita tutup terlebih dahulu ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk lubang-lubangnya ini ada banyak ya. Ada 6 lubang untuk lubang ventilasinya yang fungsinya untuk mengurangi panas ya pada saat dioperasikan, friend. Ya, menurut saya ini idaman banget sih ya. Walaupun berbahan dasar plastik ABS untuk bodinya, ini untuk beratnya nggak berat-berat amat, nggak seperti yang full metal untuk bodinya, friend. Dan kita bisa lihat di sini ada knob-knobnya ya. Seperti ini untuk knobnya, plastiknya ABS juga, ini dijamin untuk ketahanannya ini sangat lama, friend. Ini sangat ulet banget untuk plastiknya, seperti itu kira-kira. Keren. Oke, lanjut kita lihat penggunaan watt tanpa bebannya di berapa watt ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tarikan awal tadi di 400 ya. Dan untuk kecepatan tanpa bebannya di 144 rpm ya. Seperti itu. Selanjutnya kita tes berapa rpm-nya, friend. Baik, untuk RPM-nya di 26.000 RPM. Baik, selanjutnya kita ukur berapa kebisingannya. Untuk tingkat kebisingannya nggak sampai 90 ya. Di 88 tadi paling tinggi 88 atau 89 lah ya. Oke, kalian bisa lihat tadi, friend ya, untuk tingkat kebisingannya nggak terlalu bising. Biasanya untuk trimmer yang saya jumpai, yang pernah saya pakai, biasanya ada di 100 dB-an atau di 99 dB. Untuk kali ini, untuk trimmer dari Dongsheng ini udah wattnya rendah, untuk tingkat kebisingannya juga rendah, friend. Ini mantap banget menurut saya. Selanjutnya kita timbang dapat di berapa kilogram untuk berat bersihnya, friend. Ya, dapat di 1,5 kg. Ini di bawah dari klaim-klaimannya yaitu 1,8. Ini seriusan bener-bener ringan, friend. Oke, selanjutnya saya akan memasangkan router bit seperti ini. Kebetulan saya memiliki router bit yang untuk kualitasnya biasa aja. Ini ada 12 piece ya. Kayak gini. Untuk coletnya di sini 1/4. Ini bukan mm ya, seharusnya ini inci. Ini saya akan coba untuk round off. Kemudian kita akan coba untuk proses slotting ya. Round over dan slotting seperti itu, friend. Baik, di depan sudah ada kayu jati Belanda X pallet seperti ini. Saya akan coba proses round over menggunakan bit round ini ya. Seperti ini. Saya sudah pasangkan seperti ini. Lalu kita pasangkan untuk base plate-nya, friend. Oke, kalau dirasa sudah cukup untuk roundnya, kita langsung kencangkan seperti ini, friend. Di sini sudah ada dB, desibel meter, kemudian di sini sudah ada watt meter. Kalian tinggal lihat aja nanti watt dan kebisingannya seperti apa, friend. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Oke, jadi untuk hasilnya seperti ini friends. Kalian bisa lihat. Ini super halus banget untuk hasil potongnya friend. Tidak nampak serat-serat yang timbul ya. Akibat pemotongan yang tidak sempurna. Ini sangat sempurna banget untuk hasil potongnya. Kalian bisa lihat friend. Sangat super halus. Selanjutnya saya akan coba proses trimmer slotting ya. Kita bikin slot menggunakan strike bit seperti ini. Kita turunkan terlebih dahulu ya. Ini sangat super mudah ya untuk naik turunnya. Kalian bisa lihat. Nggak butuh effort berlebih untuk menaik turunkan dari base plate-nya. Saya akan coba potong maksimal biasanya 3 mili ya. 3 mili biasanya saya potong maksimal seperti itu. Saya jarang memotong lebih dari 3 mili karena ditakutkan untuk hasilnya nanti takut terbakar ya. Oke, saya coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi seperti ini hasil slotting menggunakan strike bit. Kedalaman 3 mili ya. Nih, untuk kedalaman potongnya di 3 mili, langsung sekaligus 3 mili. Ini nggak ada kendala sama sekali. No macet-macet dan no tersendat-tersendat ya. Anti tersendat pokoknya. Ini mantap banget friend untuk hasilnya kayak gini. Baik, kita bisa lihat di sini ya untuk suhunya setelah pemakaian seperti apa. 36, 32, 36 ya. Oke, bagian bawah 36. Jadi untuk suhunya ini terbilang sangat adem ya, bukan adem lagi, tapi sangat adem friend. Baik, jadi seperti itu tadi ya untuk review dan tes trimmer dari Dongcheng DMP02-6. Saya dapat mengambil kesimpulan kalau mesin router atau mesin trimmer ini sangat layak untuk dibeli ya. Kalian yang usaha furniture ini sangat layak untuk dipertimbangkan karena yang pertama ini sangat ringan, kemudian yang kedua untuk adjustable-nya ini sangat mudah naik turun base plate-nya. Yang ketiga untuk hasil potongnya sangat rapi friend. Kemudian untuk wattnya sangat rendah dan untuk harga 300 ribuan ini sangat worth it sekali menurut saya ya. Dan ketika saya uji pun, ketika saya lihat dari build of quality, kemudian performanya, nyaris nggak ada kekurangan sama sekali ya. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuatkan video pembuatan trimmer table ya, menggunakan mesin Dongcheng DMP02-6 ini. Saya harap menggunakan trimmer jenis ini untuk table router atau table trimmer ini sangat membantu saya karena bisa menaik turunkan si mata pisaunya ya kalau dijadikan trimmer table. Oke, jadi gitu ya untuk kalian yang punya kritikan atau saran atau pertanyaan boleh ketikkan komen di kolom komentar ya. Ketikkan komen kalian di bawah ini di kolom komentar. Kemudian jika kalian belum subscribe channel ini mohon bantu subscribe-nya biar nggak ketinggalan videonya. Kalian tinggal klik aja loncengnya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya friend. Oke, saya Ajis, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.